Salam sejahtera, semoga saudara dalam keadaan yang baik. Berjumpa lagi dalam acara Bina Iman GKI Krasis Solo. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suatu saat ada seorang antropolog yang sedang ada di Afrika mengajak anak-anak pedalaman di sana untuk melakukan suatu permainan. Ia meletakkan satu keranjang permen di dekat sebuah pohon, lalu anak-anak itu dijejerkan 100 meter jauhnya dari pohon tersebut. Lalu ia berkata kepada anak-anak, siapa lebih cepat, maka ia berhak mendapatkan semua permen yang ada di dalam keranjang tersebut. Kemudian ia memberikan aba-aba kepada anak-anak itu. Siap, 1, 2, lari. Tahukah apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Mereka semua bergandengan tangan berlari ke arah pohon itu. Lalu membagi rata semua permen yang ada di dalamnya. Mereka tertawa bersama-sama sambil menikmati permen tersebut. Hal ini mendatangkan kebingungan bagi sang antropolog. Lalu bertanya kepada anak-anak, kenapa tidak mau berlomba? Kenapa tidak mau memperebutkan permen yang ada di keranjang itu? Lalu mereka menjawab, Ubuntu, yang artinya aku ada karena manusia lain. Maksudnya mereka menjawab bagaimana seseorang bisa bahagia bila yang lain merasa sedih. Saudara, kehidupan saat ini rasanya sedang diperhadapkan pada sikap individual yang makin meninggi. Semua dirasakan berusaha mementingkan diri sendiri, saling mengalahkan, saling berebut, dan bagaimana menjadi nomor satu. Kalau sudah jadi nomor satu, yang lain bisa ditindas, disingkirkan, dan diasingkan. Baik dalam pekerjaan, dalam jabatan maupun kekuasaan, keluarga, bahkan dalam agama. Rasa kemanusiaan rasanya masih menjadi tantangan yang terus harus diperjuangkan saat ini. Tentu masih ada orang-orang yang memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga tidak sedikit yang egois dan memikirkan dirinya sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang satu, kita ada karena Kristus. Kita manusia yang rapuh dan terbatas, tetapi dikasihi, dirangkul oleh Tuhan. Kita menyadari dalam keberdosaan kita telah ditebus dan masuk dalam anugerah keselamatan dari Allah. Dengan begitu, maka kita bersama-sama bisa menghadap kepada Allah dalam kekudusan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran. Bersama-sama dengan semua orang percaya, bisa menyembah dan mengasihi Allah. Oleh karena itu, yang kedua, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam kasih, dengan saling memperhatikan dan mendorong dalam pekerjaan baik. Artinya, mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama. Oleh karena itu, kehidupan ini bisa selaras. Saudara, dalam situasi pandemi saat ini bisa saja semua orang mementingkan dirinya sendiri. Dampaknya pandemi tidak akan tahu kapan akan berakhir. Namun kita bisa memilih untuk hidup saling menjaga satu dengan yang lain. Menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain. Seperti kata Ubuntu, aku ada karena manusia lain. Mungkin tidak seperti anak-anak tadi, belum bisa bergandengan tangan. Tetapi kita bisa bersama-sama saling menjaga dengan protokol kesehatan. Sama-sama tetap memakai masker, sama-sama menjaga jarak,
sama-sama selalu mencuci tangan ketika kita berpergian. Sama-sama menghindari kerumunan. Sehingga semua hal yang kita jaga ini boleh mengurangi resiko terpapar COVID-19. Baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga melihat situasi saat ini, ketersediaan rumah sakit untuk pasien COVID-19 makin menipis karena paparan COVID makin meningkat. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama supaya situasi bisa membaik dan pulih. Dalam kesusahan, biarlah kita juga saling membantu satu dengan yang lain, bukan saling menghujat dan menjatuhkan. Semoga kasih dan pekerjaan baik bisa nyata di masa yang sulit dan murung ini. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita semuanya. Tuhan memberkati.